Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 seluruh Indonesia. Hari ini saya mencoba membuat latihan soal persiapan US PAI kelas 6 tahun 2023 beserta pembahasannya. Langsung saja, nomor 1. Surat Al-Fil diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Surah ini termasuk ke dalam golongan surat A. Makkiyah, B. Yamaniyah, C. Madaniyah, D. Syria. Jawaban yang benar adalah A. Makkiyah. Berikutnya, soal nomor 2. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Fil diambil dari ayat pertama. Dalam surat tersebut, Al-Fil memiliki arti A. Gajah, B. Burung, C. Kuda, D. Semut. Jawabannya adalah A. Al-Fil itu artinya gajah dalam bahasa Arab. Kalau burung itu Thair, kalau kuda itu Sihonun, kalau semut itu Namlun dalam bahasa Arab. Berikutnya soal nomor 3. Surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang gubernur Yaman yang bernama A. Dikyanus, B. Namrud, C. Abraha, D. Fir'aun. Kira-kira jawabannya apa yang benar? Ya, yang benar adalah Abraha. Ya. Soal nomor 4. Tarmihim bihijaratin. Lanjutan ayat di atas adalah, ini surat Al-Fil kayaknya masih. A. Ma'kul, B. Fi tadlil, C. Bi ashabil fil, D. Min sijil. Yang benar adalah tarmihim bihijaratin min sijil. D yang benar adalah ini, D. Soal nomor 5. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang ke A1, B3, C2, D4. Jadi iman kepada malaikat itu termasuk iman yang kedua. Kalau 1 iman kepada Allah, kalau 3 itu iman kepada kitab, kalau yang keempat adalah iman kepada Rasul. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Jibril meniup trompet sangkakala. Mikail membagi rezeki kepada semua makhluk. Israfil mencatat amal buruk manusia.
Israel mencabut nyawa manusia. 5. Ridwan menjaga surga. Dari tabel di atas, pasangan yang sesuai antara nama malaikat dan tugasnya ditunjukkan oleh nomor. Coba kita kecilin dulu ya, biar jelas. Ini tabel nomor 1, Jibril meniup trompet, tentu bukan. Mikail, yaitu membagi rezeki kepada semua makhluk. Ya, ini benar tuh Tuhannya. Kalau Israfil mencatat amal buruk manusia, tidak. Kalau Israfil itu ini meniup trompet sangkakala. Israel mencabut nyawa manusia. Ya, ini tugasnya. Ridwan menjaga surga. Jadi yang sesuai nomor 2, yang sesuai adalah nomor 2 Mikail, terus 4 Israfil, 5 berarti 2, 4, 5. Mana ini 2, 4, 5? Oh, berarti jawabannya D. Ya, jawabannya D. Berikutnya nomor 7. Ridwan adalah seorang siswa kelas 4. Saat ini ia sedang melaksanakan ujian akhir tahun. Meskipun ada soal yang tidak bisa ia jawab, Ridwan tidak mau mencontek dan tetap mengerjakan ujian dengan kemampuannya sendiri. Hal ini karena ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia ada yang mengawasi dan mencatatnya. Malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal buruk manusia adalah malaikat A. Raqib, B. Atid, C. Malik, D. Munkar. Jadi jawabannya adalah malaikat yang mencatat amal buruk adalah ini, B. Atid. Kalau Raqib itu malaikat yang mencatat amal baik. Malik itu menjaga neraka. Kalau ini Munkar tuh di alam kubur. Berikutnya nomor 8. Rendah hati merupakan suatu sikap terpuji yang harus dimiliki oleh orang muslim. Rendah hati disebut juga dengan A. Tawadhu, B. Takabur, C. Tadabur, D. Tawaru. Kita coba satu-satu ya. Dalam Islam, tawadhu itu adalah rendah hati, takabur itu tinggi hati atau sombong, tadabur itu adalah merenungkan, atau tawaru itu duduk ketika di sholat. Jadi jawabannya yang benar adalah tawadhu, itu rendah hati. Berikutnya, lawan kata dari sikap rendah hati tentunya sombong ya, tinggi hati. Berarti yang mana tadi? Nah ini, takabur. Berarti jawabannya nomor 9 adalah B. Berikutnya soal nomor 10. Perilaku seorang yang teguh dalam melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan yang mulia merupakan pengertian dari A. Pantang menyerah, B. Rajin, C. Kerja keras, D. Taat. Jawabannya adalah
Jadi orang yang teguh dalam melakukan usahanya itu mencapai sesuatu, yaitu ini. A. Pantang menyerah. Berikutnya soal nomor 11. Surah Al-Ma'un ayat ke-7 adalah A. Alladzina hum yura'un. Terus B. Wa yamna'unal ma'un. C. Fawailul lil musallin. D. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jawabannya yang benar adalah ini, B. Wa yamna'unal ma'un. Kalau alladzina hum yura'un itu adalah surah ayat ke-6. Berikutnya, perhatikan terjemah ayat berikut ini. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 2. Dia enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. 3. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. 4. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Terjemahan di atas yang sesuai dengan surat Al-Ma'un ayat ketiga adalah A. 1, B. 2, C. 3, D, dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah ini, C. Maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Berikutnya soal nomor 13. Di bawah ini yang merupakan golongan pendusta agama menurut surah Al-Ma'un adalah, ini tabelnya. 1. Menghardi anak yatim. 2. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. 3. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar A. Pernyataan nomor 1 dan 2. Menghardi anak yatim, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tentu bukan, karena yang 1 betul, yang 2 bukan. B. Pernyataan nomor 1 dan 3. Menghardi anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini sudah termasuk ya. Coba yang lain dulu. C. Pertanyaan nomor 2. Orang yang khusyuk tidak. D. Pernyataan nomor 3. Betul. Dan yang 4 ini yang salah. Berarti yang benar jawabannya adalah ini. Pernyataan 1 dan 3. Berikutnya, soal nomor 14. Mujib selalu pergi ke masjid dengan teman-temannya. Selama 3 hari, dia tidak mau sholat ke masjid karena bapak ibunya pergi ke rumah kakeknya. Ternyata, Mujib sholat hanya karena ingin mendapatkan pujian bapak ibunya. Di perbuatan Mujib ini termasuk riya yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un ayat ke A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Jawabannya adalah ke 6, yaitu C. Kalau 7 adalah enggan memberi barang-barang yang berguna. Berikutnya, soal nomor 15. Seorang laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan pada umatnya
adalah arti dari seorang? A. Ulama, B. Nabi, C. Tabi'in, D. Rasul. Jawabannya yang benar adalah D. Rasul. Jadi kalau Rasul itu laki-laki pilihan, mendapat wahyu dan untuk menyebarkan kepada umatnya. Nomor 16. Gelar yang diberikan Allah kepada seorang nabi dan rasul karena memiliki keteguhan hati, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah adalah A. Ulul albab, B. Ulul amri, C. Ulul arham, D. Ulul azmi. Jawabannya yang benar adalah D. Ulul azmi. Jadi ulul azmi adalah gelar yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul yang memiliki keteguhan hati atau ketabahan ya. Berikutnya soal nomor 17. Perhatikan nama-nama nabi dan rasul berikut ini. 1. Nabi Harun alaihissalam, 2. Nabi Idris alaihissalam, 3. Nabi Nuh alaihissalam, 4. Nabi Sulaiman alaihissalam, 5. Nabi Soleh alaihissalam, 6. Nabi Ibrahim alaihissalam, 7. Nabi Lut alaihissalam, 8. Nabi Ismail alaihissalam, 9. Nabi Musa alaihissalam, 10. Nabi Yakub alaihissalam. Pertanyaannya adalah, Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi terdapat pada nomor. Jadi kita sendiri harus tahu sebelum menjawab ini bahwa yang memiliki gelar Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita coba nomor A. A1, Nabi Harun. Tentu bukan. B2, Nabi Idris. Juga bukan. C. Nabi Nuh. Ya, termasuk. 6. Nabi Ibrahim. Ya, termasuk. 9. Nabi Musa alaihissalam. Jadi, ini sudah masuk semua. Berarti jawabannya yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 17. Berikut ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu A. Dihanyutkan di sungai Nil untuk menghindari pembunuhan Raja Fir'aun. B. Membuat kapal untuk menghindari banjir bandang. C. Dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. D. Diberi ujian berupa penyakit kulit selama 7 tahun. Jadi jawabannya kisah Nabi Nuh itu yang mana? Ya, ini. B. Membuat kapal untuk menghindari banjir bandang. Kalau dihanyutkan di sungai Nil itu Nabi Musa ya. Dibakar hidup-hidup Nabi Namrud. Nabi Ibrahim. Berikutnya, Rasul selalu benar dalam menyampaikan risalah atau berdakwah. Karena itu Rasul tidak mungkin memiliki sifat A. Kitman, B. Balada, C. Khianat, D. Kizib. Ini sebenarnya bukan semua yang dimiliki sifat Rasul. Kitman itu adalah menyembunyikan, balada itu bodoh, khianat itu ngingkar, kizib adalah dusta. Tapi ini yang sesuai dengan pertanyaan yang selalu benar dalam menyampaikan risalah atau berdakwah yaitu D. Kizib. Jadi Rasul tidak mungkin berdusta dalam menyampaikan ajarannya. Soal nomor 20. Rasul pasti menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah, meskipun tantangannya sangat berat. Sifat ini dinamakan A. Sidik, B. Amanah, C. Fatona, D. Tabligh. Jawabannya benar adalah A. Sidik. Jadi,
menyampaikan yaitu selalu benar karena Rasul memiliki sifat sidik, artinya jujur. Berikutnya soal nomor 21. Sikap menghormati orang yang sedang beribadah ditunjukkan dengan cara A. Tidak membuat kegaduhan, B. Memagari tempat ibadah, C. Melarang orang beribadah, D. Menyembunyikan klakson dengan keras. Pertanyaan adalah sikap saling menghormati. Berarti ini tidak membuat kegaduhan ketika ada orang lain sedang beribadah. Jadi jawabannya A. Berikutnya soal nomor 21. Sikap toleransi di bawah ini yang tidak diperbolehkan adalah A. Mengunjungi rumah penganut agama lain, B. Mengajak gotong royong dengan agama lain, C. Tidak mengganggu ibadah agama lain, D. Ikut beribadah dengan pemeluk agama lain. Jadi sikap toleransi yang tidak diperbolehkan. Jadi D ya. Ikut beribadah dengan pemeluk agama lain. Jadi jawabannya ini. D. Berikutnya soal nomor 23. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Kalimat di atas merupakan arti dari Al-Quran surat A. Al-Ma'idah ayat 2, B. Al-Ma'idah ayat 3, C. Al-Hujurat ayat 12, D. Al-Hujurat ayat 13. Jadi, jawabannya adalah B. Ini merupakan adalah arti dari Al-Ma'idah ayat ketiga. Soal nomor 24. Ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia sudah ditetapkan sejak A. Ketika penciptaan manusia, B. Sebelum penciptaan manusia, C. Sesudah penciptaan manusia, D. Sesudah manusia meninggal dunia. Jawaban yang benar adalah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu sebelum penciptaan manusia. Jawabannya yang benar adalah B. Berikutnya, soal nomor 25. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Yang benar adalah A. Jadi qada qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Berikutnya soal nomor 26. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketentuannya bisa diubah adalah A. Qadrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Takdir mu'allaq, C. Iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Takdir mubram. Jawabannya adalah B. Takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq itu adalah campur tangan Allah, takdir yang ada campur tangannya dengan usaha manusia itu sendiri. Kalau takdir mubram ini adalah mutlak dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kematian ataupun kayak kiamat. Berikutnya, soal nomor 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Lafal yang bergaris bawah di atas memiliki arti, mana yang bergaris bawah? Ad-dhanni. Apa artinya ad-dhanni? A. Prasangka. B. Saling mengenal. C. Tolong menolong. D. Bersuku-suku. Jadi jawabannya benar adalah ini. Prasangka. Arti keseluruhan ini adalah, hai orang-orang beriman, janganlah kamu berprasangka, berbenarkan prasangka ya. Berikutnya 28. Di bawah ini yang bukan termasuk perbuatan simpati. Jadi yang bukan termasuk perbuatan simpati. Jika ada teman yang bercerita, dengarkan curahan hati teman hingga selesai. B. Memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. C. Melihat teman yang kesusahan sehingga kita tidak perlu membantunya. D. Janganlah menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Yang benar adalah, kalau menurut saya ini, C. Ketika melihat teman kesusahan, tapi kita tidak berusaha untuk membantunya. Jadi jawabannya ini ya, C. Berikutnya soal nomor 29. Di bab ini yang bukan merupakan keuntungan berbaik sangka. Jadi yang bukan keuntungan. A. Menghindarkan manusia dari permusuhan. C. Menciptakan kerukunan dalam masyarakat. C. Menguatkan kebencian sesama teman. D. Menguatkan persaudaraan sesama manusia. Jelas ini ya, C. Jadi ini bukan keuntungan berbaik sangka. Soal nomor 30. Sebentar. Soal nomor 30. Sorry. Orang yang memiliki rasa simpati dapat merasakan perasaan A. Diri sendiri, orang lain, keluarga, negara. Ini kalau punya simpati mesti memiliki perasaan terhadap atau empati terhadap orang lain. Jawabannya B. Atau mungkin ada jawaban lain, bisa komen di komentar nanti ya. 31. Orang yang selalu buruk sangka kepada orang lain tanpa menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu sama berarti memiliki sifat A. Terpuji, B. Su'udzon, C. Baik hati, D. Husnudzon. Jadi berburuk sangka itu artinya adalah ini, su'udzon. Kalau husnudzon itu adalah berbaik sangka. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 32. Orang yang menggunjing diibaratkan pemakan A. Nasi, B. Ikan, C. Burung, D. Bangkai. Jadi menggunjing itu artinya membicarakan kebaikan ataupun membicarakan keburukan orang lain. Ini sama dengan di dalam Islam dikatakan sebagai pemakan bangkai. Ya. Berikutnya nomor 33. Mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut A. Infak, B. Sodako, C. Hadiah, D. Zakat. Jawabannya adalah ini infak ya. Infak itu artinya adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau sodakoh itu memiliki arti
yang sangat luas, yaitu benar atau jujur. Oke, berikutnya soal nomor 34. Tujuan diperintahkannya infak dan sodako adalah untuk A. Kemaslahatan umat, B. Menunjukkan kesombongan, C. Pemborosan kekayaan, D. Memamerkan kekayaan. Jelas ini A ya, adalah untuk kemaslahatan umat. Nomor 35. Kemiskinan dapat menyebabkan kejahatan di masyarakat. Orang kaya yang tidak mau membantu tetangganya yang miskin dapat menimbulkan kesenjangan. Hal itu mengakibatkan munculnya keinginan dari si miskin untuk mendapatkan harta secara tidak halal. Narasi di atas memiliki arti bahwa A. Akan menimbulkan kejahatan yang merugikan si kaya, B. Merasa aman dengan perbuatan yang dilakukan si miskin, C. Membiarkan apa yang dilakukannya, D. Menjaga harta supaya tidak hilang. Kalau menurut saya adalah ini. A. Kalau ada pendapat lain, silakan komen di komentar. Karena ini kalau si kaya tidak tidak peduli terhadap si miskin, itu akan merugikan si kaya sendiri. Berikutnya 36. Di bawah ini bukan merupakan hikmah infak dan sedekah. Berarti yang bukan hikmahnya. A. Akan dimudahkan oleh Allah dalam usaha sendiri, ini termasuk hikmah. Bersedekah merupakan wujud syukur, nah ini termasuk juga hikmah juga. C. Orang yang bersedekah dan berinfak merasa rugi karena hartanya berkurang. Ini jelas bukan ya. Karena orang yang berinfak atau bersedekah itu hartanya tidak akan pernah berkurang. Nomor 37. Pahala infak dan sedekah akan hilang jika A. Memberikan dengan hati yang ikhlas. Tentu bukan. Menyebut-nyebut infak dan sedekah yang sudah dikeluarkan. C. Dengan mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar ditiru orang lain. Ini yang jelas ini ya. Ini karena ini sudah termasuk riya. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya 38. Kita dianjurkan dalam agama Islam untuk memiliki sifat dermawan kepada orang lain. Ketika ada teman kita yang bersedih karena lupa membawa uang saku, sebaiknya segera menghiburnya dan memberi uang kepada temannya. Hal ini merupakan sikap A. Simpati, B. Disiplin, rukun, D. Toleran. Jadi ini lebih mengarah kepada A. Simpati. Nomor 39. Sebelum masuk kelas, seluruh siswa mengikuti pembiasaan di lapangan. Setelah selesai pembiasaan, siswa masuk kelas dengan berjabat tangan kepada guru masing-masing. Perilaku tersebut mencerminkan sikap A. Rendah hati, B. Sederhana, C. Hormat dan santun kepada guru, D. Menghormati orang tua. Kalau menurut saya ini hormat dan santun kepada orang tua. Hormat dan santun kepada guru. Karena ini di ruang lingkup sekolah. Berikutnya nomor 40 dan soal terakhir. Islam sangat memperhatikan sikap toleransi antar umat beragama. Kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Hal yang dilarang dalam agama Islam tentang toleransi adalah, kayaknya ini hampir sama dengan soal yang di atas tadi. A. Mengikuti agama lain beribadah, kerja bakti di lingkungan masyarakat, memberi makan kepada orang yang beragama lain, menjaga agama lain ketika beribadah. Nah, jadi jelas yang ini ya. Toleransi itu kita tidak boleh mengikuti ketika ada orang agama lain yang sedang beribadah, kita juga beribadah. Jadi jawabannya A. Sudah soal ini yang terakhir. Begitulah anak-anakku sekalian, latihan soal
persiapan US. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada perkataan yang dirasa kurang berkenan, cantumkan di komentar sebagai masukan kepada saya ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.